Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Saya udah sedikit-dikit nih ya, mulai bosan nih dengan Agus gitu. Coba kita naikin level sedikit saja ya tentang kisruh yang terjadi di mana kemarin putusan hakim ya yang memvonis salah satu orang yang luar biasa, hampir 300 triliun dia korupsi dan divonis cuma 6,5 tahun gitu. Ini lebih luar biasa sekali sebenarnya kalau kita reaksi. Jadi mari kita reaksi sebentar gimana videonya. Dan ini adalah pernyataan dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, yang akan banding gitu ya. Yang akan mungkin vonisnya yang pas itu sekitar 50 tahun ya. Ini dia videonya. Selamat menonton. Jangan lupa like, like, komen, dan skip. Vonisnya ya 50 tahun begitu Nah, kira-kira. tetap. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan. Iya benar, Pak. Benar. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti. Benar, Bapak, benar. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Iya. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, Iya. punya TV, kulkas kan? kulkas, Nah, pakai tuh. TV. Tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak, bro? Naik banding. Harus naik banding. Naik Nah, banding. ini mantap nih. Harus naik banding. Vonisnya ya 50 tahun Nah. begitu kira-kira itu. Itu pun minimal ya. Kalau 50 tahun itu minimal 300 triliun tuh. Karena kalau dibandingin sama orang yang mohon maaf ya curi ayam misalnya, yang kalau dinilaikan paling 150 ribu lah paling ayam kan, itu sampai 7 tahun tuh orang di penjara tuh ya. Ini 300 triliun ya, gimana ceritanya ada. Dan ada juga yang menarik nanti ya, pernyataan dari salah satu hakim kalau tidak salah ya, yang itu pun tidak puas katanya. Lo mau apa? Mau dibebas 300 triliun gitu kan. Ini menjadi reaksi para netizen juga, reaksi seluruh Indonesia ini ya, yang menurut kita semua gitu, ini tidak adil gitu ya. Nah, itu pun yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, 50 tahun itu pun harus minimal sebenarnya ya. Karena 300 triliun kemarin di China itu sempat juga kita baca berita itu berapa miliar lah, berapa miliar kalau tidak salah ya. Itu hukuman mati tuh ya. Dan ini seharusnya minimal 50 tahun. Hukuman maksimalnya ya itu gitu. Saksikan juga semeton ya reaksi para netizen. Ini memang hakim gila nih ya, viralin guys. Setuju nggak kalian koruptor ini dihukum mati? Bener, Udah. setuju. Di video ini gue bakal Saya review setuju. siapa hakimnya. Tapi ini memang gak ada otak nih kalian. Setuju. Hanya gara-gara sopan dan juga punya keluarga, hakim ini meringankan tuntutan jaksa penuntut Ya. umum. Sementara dia sudah merugikan negara hingga 300 Setuju. triliun. Kalian bayangkan. Betul. Udah gak masuk akal. Betul. Kalau menurut kalian sendiri hukuman apa nih yang Itu pantas udah sama, untuk Bang. Harvey Mois? Kalau gue nih, kalau nggak bisa dihukum mati, udah mending di penjara Yeah. seumur hidup. Setuju nggak? Nah sekarang kita bahas siapa hakimnya ya. Bener-bener loh. Ini dia profil hakim ketua Eko Yeah. Arianto. Ini dia profilnya, ini dia orangnya. Bener-bener loh ya Eko Arianto. Bisa-bisanya dia meringankan Yeah. tuntutan jaksa penuntut umum yang mengajukan hukuman 12 Betul. tahun. Ini pun 12 tahun penjara ini terlalu kecil. Sangat bagi kecil. dia. Udahlah kata sopan ini dicabut aja lah untuk koruptor. Karena mereka bukan manusia. Bayangkan korupsi triliunan dan uang segitu, berapa manusia yang bisa bertahan Yeah. hidup. Bisa nggak hukum di negara kita ini untuk koruptor kayak di Cina nih? Yeah. Kalian langsung dihukum mati. Well, finally ini berita yang saya tunggu. Jaksa ajukan banding atas vonis Harvey Mois Akhirnya ya, Jakarta banding. dalam kasus korupsi PT Timah. Jadi kemarin tuh sempat ribut masalah vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada Harvey Mois yang cuma 6,5 tahun ditambah 210 miliar uang mengganti, subsidi kurungan 2 tahun, dan denda 1 miliar subsidi kurungan 6 bulan. Buat saya itu nggak fair karena atas apa yang sudah dilakukan dengan menimbulkan kerugian negara sampai 300 triliun, 6,5 tahun penjara itu benar-benar nggak fair.
Ini beritanya, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Penuntut Umum JPU resmi mengajukan banding terhadap vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat terhadap Harvey Muiz. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Sutikno mengatakan banding juga dilakukan kepada 4 terdakwa lainnya dalam kasus korupsi tata niaga Komunitas Timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah. Pada hari ini, Jumat tanggal 27 Desember 2024, penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dalam tata niaga Komunitas Timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timah TBK tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 menyatakan sikap atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat. Ini lanjut dikit ya, Hakim memvonis Harvey 6,5 tahun penjara, uang pengganti 210 miliar, subsidi 2 tahun, dan denda 1 miliar subsidi 6 bulan. Selain Harvey, JPU juga banding terhadap putusan 4 terdakwa lain pada kasus yang sama, yakni Suwito Gunawan, Robert Endarto, Reza Ardiansyah, dan Suparta. Suwito Gunawan divonis 8 tahun penjara, uang pengganti 2,2 triliun, subsidi 6 bulan, dan denda 1 miliar, subsidi 6 bulan. Kalau buat saya, semua tuntutan dan vonisnya ini nggak adil, nggak fair dengan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar 300 triliun gitu. Kalau buat saya, apa yang dituntut juga oleh JPU di persidangan kemarin yang mana JPU hanya menuntut Harvey Muiz 12 tahun penjara dengan pengganti sekian itu, buat saya juga nggak fair. Kalau memang biar bisa menimbulkan efek jerah bagi orang-orang yang punya niatan nggak bener kayak gini ya, yang merugikan negara, ya kalau mau perlu ya dihukum aja seumur hidup gitu, dengan uang pengganti sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Tapi kalau kemarin ada statementnya orang, ini ada yang korupsi di China 6 triliun aja dihilangkan hak untuk hidupnya, saya nggak setuju. Dengan menghilangkan hak asasi manusia untuk hidup itu nggak setuju. Kita bukan Tuhan. Jadi kalau memang memberikan efek jerah, ya hukum aja seumur hidup, rampas semua asetnya, suruh ganti lagi dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Jadi benar-benar habis dimiskinkan, bukannya harus menghilangkan hidup. Jadi semoga daripada ini bisa benar-benar hukum di Indonesia ditegakkan dan benar-benar bisa menimbulkan efek jerah bagi orang yang sudah melakukan ataupun yang akan punya niatan melakukan tindak pidana korupsi. Udah jelas BPJS PBI kelas 3 itu buat orang-orang kelas bawah, kategori miskin, atau yang membutuhkan. Tapi kok bisa ya? Orang ini ada di situ, teman-teman. Kalau yang begini aja bisa masuk nih, kategori fakir miskin. Gimana yang lainnya coba? Jangan-jangan ada banyak kasus serupa yang belum kita ketahui. Kalau benar, teman-teman, ini artinya anggaran negara untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan jadi salah sasaran. Gue nggak nyangka sih, udah kemarin viral soal kasus korupsi, akhirnya ujung-ujungnya 6,5 tahun, tiba-tiba malah namanya terdaftar di BPJS PBI. Menurut kalian gimana soal ini? Share pendapat, drop komen ya. Ini memang tidak tahu malu gitu ya, tidak tahu malu sih nih BPJS ke kelas 3. Aduh, padahal ya hartanya, rumahnya luar biasa begitu ya. Dan kita harapkan juga ya ke depannya undang-undang perampasan aset ini seharusnya segera gitu disahkan saja gitu ya. Karena oke lah kalau dia memang tidak mau dipenjara seumur hidup misalnya ya, rampas saja semua asetnya gitu ya, kita kembalikan ke titik nol dia ya, biar dia nikmati gimana rasanya tidak punya uang, tidak punya rumah gitu kan, dikucilkan dari masyarakat gitu kan. Itu kayaknya hukuman yang luar biasa, itu lebih pedih dari hukuman seumur hidup gitu. Dan yang menarik Semeton ya, kemarin juga Om Ded ya menyampaikan satu pertanyaan yang saya rasa sih semua orang mau gitu melakukan, dikasih uang 300 triliun gitu, terus di penjara 6,5. Kayaknya seluruh Indonesia mau gitu. Nggak apa-apa lah di penjara 6,5 tahun gitu kan, tapi kita punya 300 triliun ya. Dan ini videonya Semeton ya. Gue punya pertanyaan. Seandainya lu merugikan uang negara ratusan triliun, itu udah pastilah kalau merugikan uang negara ratusan triliun, setidak-tidaknya yang masuk ke diri lu sendiri, setidak-tidaknya paling dikit 5 triliun lah ya, aja ada lah gitu ya, anggaplah 5 triliun. So let's change it. Lu dapat uang 5 triliun, oke, dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Mau nggak lu? Mau. 5 triliun. Mau. Ada uang 5 triliun di dalam penjara. 6,5 tahun. Mau. Will you be the corruptor? Mau. Or not? Mau. Jangankan 5 triliun 1 triliun saja terus saya dihukum 6,5 itu kayaknya mau juga saya gitu loh ya.
Apalagi misalnya 300 triliun, rugi-ruginya 5 triliun lah gitu. Kalau saya pribadi sih jangankan 5 triliun Om, 1 triliun saja gitu. Ya enggak apa-apa lah masuk penjara 6,5 tahun gitu kan. Ya rugi-ruginya kita kasih nanti kan untuk belum remisinya, belum ininya, ya ke 6,5 tahun, anggaplah 5 tahun lah gitu ya. Kita dikasih 5 triliun 1 triliun kan 1 tahun. Pekerjaan apa yang ngasilin satu tahun itu 1 triliun Om? Jadi ini paling mudah kayaknya nih ya. Saya pribadi sanggup gitu ya. 5 triliun ya untuk 6,5 tahun. Mau Om? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. Ya, saya merasa itu Betul Pak. Menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu 6,5 tahun. 15 tuntutannya tahun, hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun sekali. itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun miliar ya. hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak itu 300 itu kan potensi, bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara. Sangat miris sebenarnya sebetulnya ya. Dan benar juga apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfud ya. Ini sih sudah bukan saja menusuk rasa keadilan gitu, karena yang kita saksikan juga selama ini memang asli tidak adil gitu ya, untuk perlakuan untuk rakyat kecil dengan orang-orang yang di sana gitu ya, yang banyak uang, banyak apalah ya. Yang kemarin juga santer ya, seorang nenek-nenek gitu mencuri coklat kalau tidak salah ya. Itu sampai berapa itu pun dia beliau mencuri itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari loh ya. Itu hukumannya. Dan yang lebih tidak miris sekali sebetulnya ya, kok pada orang-orang seperti itu, hakim semua ini kok luar biasa gitu, garang gitu kan. Tapi pada hal-hal yang kayak itu yang udah garang 300 triliun itu lemah lembut, ada juga foto yang kemarin sambil ketawa-ketawa gitu loh ya. Bukan hanya menusuk gitu, ini sudah mencabik-cabik juga ya rasa keadilan pada kita gitu. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita harapkan sebetulnya ya, dengan banding akan kita dapatkan hasil yang memuaskan gitu ya. Kita coba ke pendapat para netizen sebetulnya. Ini dia. Ini Om Deddy Corbuzier serius nggak ya dengan pertanyaannya? Kamu mau nggak korupsi 5 triliun terus kamu di penjara 6,5 tahun? Iya mau lah Om. Mau Om. Sekarang juga aku mau tanda tangan di atas kontrak, di atas materai juga aku mau. Ngapain aku di sini capek-capek Om jadi TKW 7 tahun Om, aku jadi TKW banting tulang kerja keras tinggalin keluarga. Ya jadi devisa negara, menguntungkan negara. Aku belum punya apa-apa. Ya mendingan aku korupsi aja 5 triliun di penjara 6,5 tahun. Paling juga 3 tahun bebas Om aku. Enggak apa-apa Om. Aku mendingan korupsi aja lah Om kalau begitu. Ngapain begini capek-capek ya Allah. Sherlock Om, Sherlock gimana tempatnya? Akhirnya admin Gerindra ngasih penjelasan kenapa presiden diam, pejabat semua pada diam tentang kasus korupsi yang sampai 300 triliun. Terus admin Gerindra harus ngapain bang? Merubah putusan hakim. Jangankan admin partai, presiden aja nggak bisa ngerubah keputusan hakim. Tapi ini kejaksaan lagi ngajuin banding dan juga menyelidiki apakah ada pelanggaran etik hakim di keputusan itu. Yang bisa menindaklanjutin cuma Kejaksaan Agung. Nah sekarang Kejaksaan Agung lagi ngajuin banding. Yang ketiga, Komisi Yudisial juga itu udah turun tangan untuk mendalami hasil keputusan itu. Nah, di sinilah gue baru ngerasa adanya miskomunikasi, di mana setelah putusan hakim itu naik, tidak ada berita bahwa Kejaksaan Agung dan juga lembaga yudisial sedang ngajuin banding tentang keputusan hakim yang dicurigai kok bisa ngasih keputusan kayak gitu, yang otomatis buat geram lu, gua dan seluruh masyarakat Indonesia tentang berita tersebut. Dan gue yakin citra pemerintah ini sekarang lagi diambang penilaian sama masyarakat. Kita bakal lihat kalau misalkan sampai keputusan hakim ini tetap 6,5 tahun, di sini pasti masyarakat bakal tetap kecewa sama sistem pemerintahan sekarang. Gue yakin. Tapi ini adalah titik balik. Kalau misalkan pemerintah bisa sampai
membuat keputusan yang luar biasa terhadap kasus ini, itu bakal jadi timbal balik yang luar biasa di mana masyarakat akan ngedapetin kepercayaan yang luar biasa terhadap pemerintahan yang ada sekarang. Dan di sini gue mau ucapin terima kasih buat admin Gerindra karena udah komen di beberapa akun dan memberikan penjelasan kayak tadi. Dan buat teman-teman yang ngehujat admin Gerindra, ingat, seorang admin kagak bisa ngerubah putusan hakim, tapi setidaknya admin bisa menyampaikan apa yang lagi viral dan dibutuhin sama masyarakat untuk disampaikan ke pihak yang bisa membantu masalah-masalah yang dihadapin masyarakat di TikTok. Ini menurut sudut pandang gua. Kalau kalian punya pendapat, silahkan komen. Itu ya, mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan. Jadi saya rasa juga Bapak Presiden kita komit juga orangnya gitu ya. Jadi apa yang sudah disampaikan ya pasti akan dilaksanakan. Tapi sekali lagi Semeton ya, ini kan baru kemarin beliau ya. Karena ada juga statement di sana menyampaikan tunggu 6 bulan tuh ya. Silakan menilai saya, tapi tunggu 6 bulan. Betul juga baru 2 bulan non dilantik ya. Tapi kita harapkan, dan 2 bulan itu banyak juga terobosan. Dan ini memang benar ya, ini sebagai tolak ukur sekarang. Kalau ini berhasil, banding, terus diputuskan sesuai dengan netizen, ini sesuatu yang luar biasa ya. Sesuatu yang luar biasa, dan ini jadi pertimbangan masyarakat nanti ke depannya gitu. Bahwa yang sekian persen kemarin yang memilih Bapak Presiden itu memang tidak salah dalam memilih gitu ya. Tapi sekali lagi memang ada saja yang menggoreng-goreng kasus ini gitu ya. Jadi segitu sebentar videonya, tetap jaga persatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.